kelompok kita. Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Rois Abdul Fattah SPD MPD selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Gista Kania dan rekan saya Rema Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Budaya Nongkrong Anak Muda Zaman Sekarang di Kafe. Jadi, langsung saja kita masuk ke presentasinya. Di jurnal kami terdapat abstrak, pendahuluan, metode penelitian, kajian pustaka, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Langsung saja Rema Putih untuk membacakan inti isi pada pendahuluan. Ya, terima kasih pada moderator. Saya di sini akan membacakan tentang pendahuluan. Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Kafe Restoran Indonesia Jatim, di tahun 2012 terdapat peningkatan 15-20% jumlah kafe dan restoran di kota Surabaya. Diikuti pula dengan kafe-kafe yang berada di kota besar lainnya seperti Bandung, Makassar, Yogyakarta, dan Semarang. Maraknya kafe tersebut juga dibarengi dengan tema dan tujuan tertentu. Misalnya seperti beragam konsep dengan iringan musik, harganya yang standar anak sekolah, hingga sajian menu dengan nuansa tradisional sampai modern seakan menjadi daya tarik tersendiri. Hal tersebut kian membuktikan keinginan masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan kafe. Salah satunya adalah banyaknya kafe di kota Semarang. Di kota ini, keberadaan kafe mulai diperhitungkan bagi anak-anak muda. Umumnya, kafe di sini sebagai tempat bertatap muka atau tempat ketiga, baik itu dengan keluarga, teman, ataupun rekan bisnis. Di satu sisi, keberadaan kota Semarang sebagai titik sentral berbagai kegiatan perekonomian dan dekat dengan kampus-kampus dan sekolah pun juga terkenal sebagai tujuan destinasi wisata dan kawasan strategis dengan wisata-wisatanya seperti Kota Lama, Pantai Marina, Lawang Sewu, dan masih banyak lagi. Keberadaan kafe dalam keseharian masyarakat Kota Semarang, khususnya bagi anak muda, telah mendapat posisi tersendiri sebagai salah satu alternatif memanfaatkan waktu luang ataupun tujuan yang lebih penting. Pola konsumsi ruang yang terjadi pun dapat berubah seiring mengalirnya selera, motif, dan berbagai kepentingan bagi setiap pelaku di dalamnya. Tidak hanya itu, perubahan ruang kafe dan gaya hidup juga ikut mempengaruhi bahkan mengubah pola konsumsi serta motif individu melalui dalam mengunjungi kafe. Selanjutnya, Oke, masuk bagian B, metode penelitian. Menurut Sugiono, jenis-jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut bidang, tujuan, metode, tingkat eksplanasi, dan jenis data. Berdasarkan pendapat di atas, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan cara menyurvei dan memberikan beberapa pertanyaan langsung di dua kafe dan dalam bentuk kuesioner pada story Instagram yang dilaksanakan secara online. Subjek pada penelitian ini adalah kalangan anak muda dan objek penelitian adalah budaya nongkrong di kalangan anak muda. Beberapa anak muda setuju akan adanya budaya nongkrong karena menurut para anak muda atau milenial tersebut, adanya budaya nongkrong ini membuat mereka tidak jenuh saat membuat tugas. Mayoritas anak muda memanfaatkannya untuk hal positif, seperti bertemu teman-teman atau sharing, membuat tugas, bahkan melakukan pembelajaran daring seperti sambil nongkrong.
Tidak ada salahnya jika hal itu dilakukan dengan hal yang positif. Tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa nongkrong membuat boros dan tidak bagus untuk anak muda. Jadi, semua itu memiliki dampak positif dan negatifnya. Kajian pustaka. 1. Kafe. Secara terminologis, kata kafe berasal dari bahasa Prancis atau coffee yang berarti kopi di Indonesia. Kata kafe kemudian disederhanakan kembali menjadi kafe. Pengertian harafiahnya mengacu pada minuman kopi yang kemudian di Indonesia kafe lebih terkenal sebagai tempat menikmati kopi dengan berbagai jenis minuman non-alkohol lainnya seperti soft drink. Berikut sajian makanan ringan lainnya. Senada dengan definisi kafe yang diutarakan oleh S. Medlik, yaitu cafe is establishment providing food and refreshment for consumption and the premise to general public. Kafe adalah tempat usaha yang menyediakan makanan dan minuman untuk konsumsi dan tempat untuk umum. Lebih lanjut, Horney mengartikan kafe dalam dua terminologi. A place where you can buy drink and simple meals, yakni tempat di mana kita bisa membeli minuman dan makanan kecil, dan small shop atau store that sell sweets, food, newspaper, ads. Usually stay open later than other shop or store, di mana kafe lebih mengacu pada kedai atau warung yang menjual tidak hanya minuman dan makanan, tetapi juga koran, buku, dan buka hingga larut malam. Berdasarkan pengertian tersebut, di atas kafe memiliki ciri seperti tempat yang nyaman untuk menikmati aneka makanan dan minuman. Berikut suasana nyaman untuk berkumpul. 2. Anak muda. Masa remaja atau diri anak muda merupakan masa-masa yang paling menyenangkan. Fase perkembangan pada diri anak muda menjadi masa yang rentan dan kritis. Pada tahap ini, diri remaja atau anak muda mulai mencari jati diri yang akan menentukan kehidupannya di masa dewasa nanti. Hal ini disebabkan karena masa muda merupakan masa-masa penyempurnaan dari tahap-tahap perkembangan sebelumnya. Secara umum, definisi anak muda atau remaja untuk masyarakat Indonesia memiliki batasan usia antara 11 tahun hingga 24 tahun dan belum menikah. Umumnya, para psikolog selama ini memberi label pada diri anak muda sebagai masa strong dan stres, di mana pada masa tersebut anak muda mulai menjalani proses evolusi menuju kedewasaan. Jika dikaitkan dalam tahapan sosialisasi, usia muda 11-24 tahun terkategori dalam tahap game stage atau siap bertindak, di mana individu mulai mampu mengenali perannya secara pribadi dan bersiap menuju tahap generalized stage atau kedewasaan, yang mulai menjalankan perannya serta menempatkan diri di masyarakat. 3. Budaya nongkrong. Budaya nongkrong merupakan bentuk ragam budaya yang ada di Indonesia. Keberagaman bentuk budaya tersebut dilihat sebagai sikap, cara hidup, dan nilai-nilai dalam suatu kelompok tertentu. Ini dipahami pula sebagai pola aktivitas tertentu yang sudah menjadi kebiasaan, yaitu nongkrong. Di satu sisi, tendensi budaya nongkrong yang terlihat seperti budaya pemalas dan tidak berguna memiliki potensi besar untuk mengurangi stres. Lebih lanjut, budaya nongkrong juga berperan dalam meningkatkan kreativitas dalam berpikir dan berkarya. Kreativitas ini kemudian dituangkan dalam berbisnis dan usaha.
Misalkan saja, banyaknya kafe atau kedai kopi sekarang menjadi wadah dalam memfasilitasi budaya nongkrong anak-anak muda. Tidak hanya itu, tersebarnya warung kopi pun menjadi tempat nongkrong yang murah lagi merakyat. Budaya nongkrong dapat dipahami tersendiri bagi setiap pelakunya. Ada yang menyebutkan nongkrong sebagai media penghibur diri dan berekspresi, ada pula sebagai sarana bersosialisasi. Meskipun anggapan negatif muncul berkenaan dengan aktivitas tersebut seperti tidak produktifnya waktu tanpa tujuan dan maksud yang jelas. Next. Di hasil pembahasan, aksesibilitas wilayah. Melihat perkembangan kota, di suatu sisi telah banyak memberikan berbagai perubahan pada ruang perkotaan. Ruang perkotaan dituntut untuk bisa mewadahi berbagai aktivitas manusia yang terus berkembang dan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan pola perilaku masyarakat di Kota Semarang. Sebagian besar masyarakat melakukan aktivitas pada siang hari untuk bekerja ataupun mengenyam pendidikan dan memilih untuk beristirahat di malam hari. Namun, aktivitas tersebut tidak selalu dilakukan dengan menghabiskan waktu di rumah saja, melainkan juga beraktivitas di luar rumah seperti bersosialisasi dan memiliki hiburan atau leisure activity. Ini adalah penyebab berubahnya ruang-ruang perkotaan yang berfungsi untuk mewadahi aktivitas masyarakatnya pada malam hari. Berbagai perkembangan terhitung sangat pesat. Begitupun dengan berbagai jenis aktivitas, mulai dari berdirinya kafe, coffee shop, ataupun fasilitas hiburan lainnya yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Kehadiran kafe menjadi salah satu pusat pengembangan ekonomi kreatif dan memanfaatkan peluang yang ada. Munculnya coffee shop, ataupun sejenisnya tersebut dilihat berdasarkan perubahan kawasan hunian menjadi komersil komersil seiring dengan perkembangan kegiatan masyarakat kota seperti kebutuhan akan tempat bersosialisasi dan akut akutul akutualisasi gaya hidup masyarakatnya. Di satu sisi, pergeseran gaya hidup masyarakat yang menjadikan kegiatan hiburan sebagai bagian dari kebutuhan hidup membuat para pelaku bisnis food melirik usaha kafe, di mana kehadiran kafe dinilai paling sesuai dengan gaya hidup masyarakat perkotaan saat ini. Suasana nyaman, pilihan menu yang berkualitas, dan berbagai fasilitas yang menarik tentu merupakan alasan strategi masyarakat untuk memilih kafe. Ya, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan adalah mengenai gaya hidup nongkrong anak muda dan menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya. 1. Persepsi anak-anak muda terhadap banyaknya kafe kerap diasosiasikan menjadi bagian dari gaya hidup. Banyaknya kafe saat ini berbagai sudut kota Semarang merupakan jawaban atas keberadaan serta eksistensi anak muda yang menjadikannya sarana pelepasan keinginan, selera, serta ajang pembentukan budaya serta gaya hidupnya. 2. Baik secara fungsional, kafe tidak hanya sebagai tempat menikmati kopi, tempat bertemu muka atau nongkrong belaka, melainkan kafe saat ini syarat dimaknai telah mengalami pergeseran nilai guna yang mengarah pada nilai tanda. Bukan lagi terletak pada kebutuhan fungsional masing-masing individu di dalamnya, melainkan berbagai motif dan kepentingan yang sifatnya lebih personal menjadi bagian dari proses konsumsi ruang kafe tersebut. Pada akhirnya, pola konsumsi juga mengalami pergeseran seiring pesatnya beragam eksterioritas yang saat ini memenuhi ruang dan tempat kafe sebagai kemasan yang unik, modern, terlebih mencitrakan setiap individu yang ada di dalamnya. Selanjutnya, Nah, jadi kembali ke abstrak.
Abstrak pada jurnal ini adalah semakin banyaknya kafe di Semarang, banyak anak muda yang sering nongkrong. Budaya yang semakin umum di kalangan anak muda saat ini menjadi fenomena yang menarik untuk dianalisis. Penelitian ini mencoba menjelaskan hubungan antara keberadaan kafe dengan budaya nongkrong yang terbentuk dari segi cara anak muda menilai fungsi dari keberadaan kafe itu sendiri. Melalui perspektif konsumsi teori masyarakat dan metode penelitian kualitatif, ditemukan bahwa budaya nongkrong di kafe untuk anak muda tidak hanya untuk menikmati menu terbatas yang disediakan, tetapi anak muda sebagai konsumen juga memiliki ruang sebagai bentuk definisi dari diri yang ada sebagai upaya untuk membangun gaya hidup mereka. Penelitian ini dilakukan di 2 kafe yang berbeda dan difokuskan pada remaja usia 18-24 tahun. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa persebaran kafe di Kota Semarang merupakan respon atas hadirnya eksistensi anak muda yang serat untuk memenuhi keinginan, selera, dan pembentukan gaya hidup mereka. Kafe tidak hanya menjadi tempat untuk hangout secara fungsional, kafe tidak menjadi tempat yang esensial untuk kebutuhan fisik atau biologis semata, tetapi sebagai simbol eksistensi diri dan gaya hidup anak muda di Semarang. Kata kunci pada abstrak yaitu kafe, remaja atau anak muda, dan budaya nongkrong. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan ada beberapa kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melihat presentasi dari kelompok kami sampai selesai.